Halo saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kembali kita berjumpa dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi kabar baik dari kabar baik menurut Markus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Bacaan ini berbunyi demikian. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah saudara-saudara kekasih Tuhan, nas Alkitab dari kabar baik atau Evangelion Markus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Kalau kita membaca ayat 30 mendahului, di situ dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Saudara-saudara, Yesus memang seorang guru yang pandai mengajar, dan dia acap kali menggunakan perumpamaan dalam mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Maka pada kesempatan ini dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu dia membandingkannya dengan biji sesawi. Biji sesawi yang sangat kecil dibandingkan dengan biji bibit-bibit yang lain. Tetapi ketika dia ditanam di tanah atau ditaburkan di tanah, dia mati dan kemudian dia tumbuh kembali, dia menjadi besar, dan bahkan dia bisa bercabang-cabang, dan di situ boleh menjadi tempat bersarang burung-burung yang berterbangan di udara. Saudara-saudara, kalau di sini berbicara tentang sesawi, sayur, maka kita tidak bisa membandingkannya dengan sayur sawi yang ada di Indonesia. Karena sayur sawi yang di Indonesia itu kecil. Kita tahu. Beda dengan apa yang diceritakan di dalam kabar baik ini yang mengatakan bisa menjadi besar, bercabang-cabang, dan bisa menjadi tempat burung-burung bersarang. Karena memang sesawi, sayur sesawi yang ada di Palestina itu mempunyai jenis yang lain. Dia bisa bertumbuh besar dan menjadi tempat bersarang burung-burung. Nah, itulah saudara-saudara digambarkan atau dibandingkan, diumpamakan oleh Yesus tentang kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah dan yang dijalankan oleh anaknya Yesus Kristus, yang semua warga negaranya dipandu oleh Roh Kudus. Mereka sebenarnya seperti bibit-bibit yang sangat kecil, tidak ada artinya. Tetapi ketika dia mati dan bertumbuh, yang kecil bisa menjadi besar, bahkan bisa menjadi tempat burung-burung di udara yang berterbangan itu bersarang. Saudara-saudara, apa yang digambarkan juga tentang burung-burung di dalam cerita ini, burung-burung itu merupakan simbol dari roh-roh jahat, simbol dari kejahatan-kejahatan, simbol dari orang-orang yang tidak baik, simbol dari orang-orang yang jahat. Tetapi saudara-saudara, dikatakan dia bisa bersarang di ranting-ranting sesawi yang kecil tadi, yang bertumbuh.
Artinya roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat, orang-orang jahat dengan kekuatan kekuasaan dari kerajaan Allah itu ditaklukkan sehingga mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itu luasnya jangkauan kerajaan Allah. Dia tidak hanya menjangkau orang-orang yang baik-baik saja. Dia tidak hanya menjangkau orang-orang yang pada waktu itu beriman. Karena Yesus juga berulang-ulang mengatakan bahwa tabib itu datang bukan hanya kepada orang sehat, tetapi juga kepada orang sakit. Demikian kerajaan Allah itu bukan hanya menjadi hak orang-orang yang baik-baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak baik, yang dipanggil, yang diundang oleh Tuhan. Dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus, mereka diberikan suatu bimbingan sehingga mereka sadar, mereka menjadi orang yang menerima kerajaan Allah itu, dan mereka mau hidup menjadi orang baik, orang benar, dipimpin oleh Allah, dibimbing oleh Roh Kudus, dan menjalankan kehidupan mereka dengan berpadanan dengan contoh teladan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada orang-orang yang menjadi pendengarnya, Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah itu demikian. Seperti biji sesawi yang kecil yang bertumbuh menjadi besar itu. Tetapi saudara-saudara, jangan anggap enteng yang kecil, karena yang kecil ternyata hebat kuasanya. Yang kecil bisa menjadi besar dan bisa menaklukkan yang tidak baik, yang jahat, yang awalnya memberontak terhadap Allah, tetapi kemudian menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bila mana kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, kita harus memelihara kehidupan kita supaya kita tetap berada di dalam kerajaan Allah itu. Menerima berkat Tuhan, menerima bimbingannya, merasakan pemeliharaannya, dan senantiasa hidup di dalam berkat-Nya. Dan bahkan melalui hidup kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi alat dari Tuhan untuk memberitakan kepada yang jahat-jahat untuk datang kepada Tuhan, untuk berbalik, untuk bertobat, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Demikianlah saudara-saudara, kabar baik untuk kita malam ini. Saya dan saudara-saudara adalah alat di tangan Tuhan, warga negara kerajaan surga, warga negara kerajaan Allah, untuk merangkul yang lain. Bukan saja merangkul yang baik, tetapi merangkul yang jahat, dan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal penuh sukacita itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam kabar baik. Amin.